Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita masih mau belajar, menyisihkan waktu, menyimpan energi untuk mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya iman akan bertambah. Kualitas kita sebagai manusia juga menjadi istimewa. Sebagian orang menilai orang lain itu dengan kecerdasan, dengan harta, dengan tahta. Padahal nilai kita itu sesuai dengan takwa. Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena manusia punya banyak standar yang mereka bikin, yang mereka buat sendiri. Tapi di sisi Allah pencipta langit dan bumi ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk mencapai takwa itu, tentunya dengan ilmu. Bagaimana kita bertakwa sedangkan kita tidak tahu apa itu takwa? Bagaimana kita akan melaksanakan kewajiban kalau kita nggak tahu apa kewajiban kita? Bagaimana kita akan menghindari larangan sedangkan kita nggak tahu bahwa yang kita kerjakan sejatinya adalah larangan? Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat belajar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bicara masuk surga tanpa hisab. Ketahuilah jamaah, manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak dikenal. Berapa banyak makanan yang enak, gara-gara dia nggak tahu, maka dia tinggalkan tuh makan. Berapa banyak minuman yang lezat, yang disuguhkan, tapi karena nggak kenal, nggak tahu, maka dia pun menjauhinya. Oleh karena itu, propaganda yang menjelaskan, mengenalkan manusia kepada sesuatu itu penting. Agar manusia jadi tertarik, jadi pengen. Dalam dunia perniagaan, kita melihat bagaimana ada biaya besar yang dikeluarkan hanya untuk iklan. Sampai-sampai mereka menyebutnya bakar duit demi mengiklankan produk mereka. Dan setelah banyak manusia yang mengenal, ternyata mereka nggak berhenti mengiklankan, menyampaikan, agar manusia nggak lupa. Contoh ya, kita lihat dalam dunia mie instan. Indomie ini mungkin termasuk ya salah satu produk yang udah dikenal lah, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi sampai hari ini mereka tidak berhenti mengiklankan Indomie. Mereka nggak berhenti mengeluarkan uang. Karena apa? Karena memang tabiat manusia itu lupa. Maka perlu diingatkan. Dan mungkin muncul manusia-manusia baru
Yang belum tahu, maka dikasih tahu. Karena manusia itu tadi, dia akan memusuhi sesuatu yang dia nggak kenal. Maka pentingnya kita menjelaskan kepada umat itu tentang agama kita dan tentang surga. Di dalam Al-Quranul Karim, puluhan kali, bahkan lebih dari 100 kali, Allah terus mengingatkan manusia dengan surga. Agar manusia tertarik. Sehingga dia berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Diceritakan keindahan surga. Dari mulai makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, pohonnya, sungai-sungainya, bunga-bunganya, pelatarannya, pintunya. Allahu Akbar. Semua diceritakan. Seakan-akan engkau memandangnya. Allah ceritakan. Dan bicara surga, ini bicara hal yang gaib. Ada seorang muslim yang mengaku muslim. Padahal orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Bahkan menjadi catatan pertama kalau bicara orang beriman yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Karena ada sebagian manusia yang mengaku muslim, lalu dia mengatakan, ini orang cerita tentang surga, surga begini, begitu. Emangnya udah pernah ke sana? Ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Orang mukmin beriman dengan yang gaib. Segala informasi tentang surga dan neraka ada, bisa diakses. Di mana? Dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis-hadis Nabi SAW yang Allah mengatakan tentang nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 113. Nah, di surat Ali Imran, bukan 113 ya, 123 insya Allah. Coba, anak kok jadi ragu dengan ayat ini. Nah, 133 afwan. 133. Surat Ali Imran 133. Nah. زين للناس حب الشهوات من النساء تفضل بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
Artinya? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Kata Allah, bersegeralah. Menuju kemana? Kemana kita harus bersegera? Menuju ampunan dari Tuhan kalian. Karena memang kita banyak dosa, jemaah. Astagfirullahaladzim. Bayangin setiap selesai sholat kita beristighfar. Di akhir malam kita istighfar. Karena kita banyak dosa. Bentar lagi ini ada puasa Asyura. Itu menghapuskan dosa setahun. Allah katakan bersegeralah kalian. Menuju ampunan Allah. Semua amalan yang dapat mendatangkan ampunan Allah kerjakan. Wa jannah, dan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Seperti apa surga Allah? Kalau bicara surga, yang kita bicara gimana masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Arduhas samawatu wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 6-8. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ayat 7, 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang takut kepada ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kita pernah melihat sungai, kita pernah melihat apel, kita melihat kurma, kita melihat anggur, kita melihat ada banyak makanan yang Allah sebutkan ada di surga. Dan kita melihatnya di dunia. Nanti yang ada di surga nggak sama dengan apa yang kita lihat. Akan lebih indah, lebih bagus, lebih menakjubkan. Wala udhunun sami'at. Yang Allah sediakan di sana, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kalaupun kita pernah mendengar tentang sebuah tempat yang indah, yang menyenangkan, kita juga mendengar tentang surga Allah Azza wa Jalla yang nanti akan kita saksikan
lebih indah daripada apa yang kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang lebih dari itu, manusia ini menghayal ya. Kadang-kadang dia menggambarkan sesuatu yang indah, menggambarkan adanya pulau yang penuh dengan segala kenikmatan. Ketahuilah yang ada di surga nggak pernah terbetik dalam hati manusia. Ahibati fillah. Namun jalan menuju ke sana sangatlah berat. Mau jadi dokter aja berat. Harus sekolah. 6 tahun SD, 6 tahun SMP sama SMA, kuliah. Kalau mau spesialis, capek. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Allah Azza wa Jal mengingatkan kita tentang jalan berat menuju ke surga. Apalagi kalau masuk surga tanpa hisab. Agar kita bersiap, siaga. Agar kita mengorbankan waktu dan energi kita. Sebagaimana tadi seorang hendak menjadi seorang dokter, dia perlu berjuang, dia perlu keluar uang. Dia perlu meninggalkan keluarganya kadangkala. Menghabiskan waktunya untuk membaca, untuk praktek. Bagaimana kadangkala sebagian dokter ditempatkan di tempat yang jauh, dia berangkat. Karena dia ingin sesuatu. Apalagi kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, semua orang-orang berakal bersepakat. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci dengan jiwa manusia. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka, nggak capek masuk neraka. Orang seneng untuk masuk neraka, dia akan melakukan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini untuk masuk ke sana. Makanya kadang-kala orang masuk neraka bayar jemaah. Ahibati fillah. Kalau bicara masuk surga tanpa hisab dan azab, para sahabat Nabi, mereka 13 tahun ya berjuang di kota Mekah. Sampai akhirnya mereka harus meninggalkan negeri mereka. Diusir mereka. Setelah diganggu, disakiti, ditindas, mereka tinggalkan semua harta yang mereka miliki, mereka berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah pun mereka masih mengalami ada banyak gangguan. Kesulitan ekonomi. Mereka nggak punya rumah. Mereka lakukan itu. Tapi subhanallah, Allah turunkan sebuah ayat di kota Madinah. Setelah perjuangan mereka yang cukup berat, Allah turunkan ayat 214 di surat Al-Baqarah. Apa kata Allah kepada mereka? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Barakallahu fiikum. Kalau ini teguran buat para sahabat Nabi, kalian mengira kalian bisa masuk surga?
Bagaimana dengan kita jemaah? Kadang kala cobaan dikit, kita sudah ngeluh. Padahal ternyata cobaan-cobaan yang datang itu adalah jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Siksaan di alam kubur, nanti di padang mahsyar, bahkan mungkin jatuh ke neraka, ada di atas neraka jahanam. Dan semuanya yang terjadi di hari akhir nanti itu sesuai dengan amalan, bukan sesuai dengan kenalan, tapi sesuai dengan amalan. Ahibati fillah, kalau bicara masuk surga tanpa ngikutin proses panjang nanti di padang mahsyar, ini tentunya kondisi yang sangat istimewa. Allah menyebutkan dua jenis penghuni surga. Ada yang namanya al-muqarrabun, ada yang namanya ashabul yamin. Al-muqarrabun ini orang-orang yang as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba menuju ke surga. Bersegera mereka. Mereka orang-orang yang didekatkan. Mungkin mereka lah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada ashabul yamin. Ya, orang-orang yang mengerjakan yang wajib. Meninggalkan yang haram. Tapi dia nggak seperti yang pertama. Dia sholat 5 waktu. Tapi cuma 5 waktu. Yang satunya mereka qobliyah, ba'diyah. Puasa Ramadan. Kalau ashabul yamin. Yang ini yang muqarrabun enggak. Mereka bukan hanya puasa Ramadan. Dia memperbanyak puasa sunnah. Cerita tentang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini diceritakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, uridat alayyal umam. Nabi menceritakan tentang gambaran yang terjadi pada hari kiamat. Beliau mengatakan ditampakkan kepadaku umat-umat padang mahsyar sana jemaah. Beliau melihat ya. Faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyani yamurrun. Aku melihat ada satu nabi, dua nabi yang lewat. Bersama mereka ada ar-rahad. Bersama 1-2 nabi ini ada ya 3-10 orang. Nggak banyak pengikutnya. Dan aku melihat ada nabi laisa ma'ahu ahad. Ditampakkan nabi, nggak ada pengikutnya sama sekali. Supaya kita sadar bahwasanya tugas para nabi dan pewaris para nabi itu bukan mencari pengikut, memperbanyak follower, bukan. Tapi tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, menyeru dan mengajak umat kepada surga Allah, dan agar mereka terhindar dari neraka. Maka disebutkan wa ma 'alaika illal balagh. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, tugasmu adalah menyampaikan. Dalam posisi ditampakkan umat-umat itu dengan nabi-nabi mereka, hatta rufi'a li sawadun 'azim. Lalu ditampakkan kepada aku jumlah manusia yang banyak. Besar sekali jumlah mereka. Qultu ma hadha? Ummati hadhi. Lalu aku berkata, apa ini? Ini umatku. Umatku, kata Nabi SAW. Karena beliau ingin umatnya banyak. Beliau cinta kepada umatnya. Ingin mereka masuk surga. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Masya Allah. Kini ada jaminan, garansi dari Nabi SAW. Semua umatku masuk surga. Illa man abah. Kecuali yang gak mau masuk surga.
Nggak mau masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang nggak mau masuk surga nih, siapa? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhal jannah. Yang taat sama aku masuk surga. Waman asani faqad aba. Yang durhaka sama aku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Qila bal hadha Musa wa qawmuh. Ternyata bukan umat Nabi SAW. Dikatakan ini Musa dan kaumnya. Umatnya lebih Musa banyak. Jemaah. Qila unzur ilal ufuk. Engkau lihatlah ke ufuk. Fa'idha sawadun yamla'ul ufuk. Tahu-tahu ada jumlah manusia yang menutupin ufuk itu, jemaah. Thumma qila liyanzur hahuna wa hahuna fi afaqis sama. Kemudian katakan kepada aku, engkau lihat tuh ufuk langit tuh. Di sini, di sana, disuruh lihat. Fa'idha sawadun qad mala'al ufuk. Itu manusia memenuhi jumlah ufuk itu. Qila hadhihi ummatuka. Ini umatmu. Masya Allah, jemaah. Yang lebih spesial lagi, jemaah, di antara umat Nabi yang banyak, apa kata Nabi SAW menceritakan, dikatakan kepada mereka, diceritakan kepada Nabi SAW, wa yadkhulul jannah min haula 70,000 bighairi hisab. Dan dari jumlah umatmu yang banyak ini ada 70,000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ini orang ditimbang amalannya, ya. Kalau orang kaya, Allah lebih banyak lagi penimbangannya, perhitungannya. Ini panjang umurnya juga, semakin panjang perhisapannya nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya fuqara'u ummati, yang fakir-fakir dari umatku, itu masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Jadi mereka udah menikmatin sungai surga, mereka sudah menikmatin bidadari surga. Ini orang-orang kaya masih dihisab. Makanya kalau mau jadi orang kaya yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Setelah Nabi menyampaikan itu, beliau masuk ke dalam rumahnya. Walam yubayyin lahum. Nabi nggak menjelaskan tentang 70,000 orang. Fa'afadhal qaum. Para sahabat akhirnya ngobrol di antara mereka sendiri. Sebagian mengatakan, nahnu alladhina amanu billah wattaba'na rasulah fanahnu hum. Apa kita maksudnya, ya? Kita yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya, kita mereka termasuk 70,000 itu. Au auladuna alladzina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Atau yang masuk 70,000 itu anak-anak kita, yang mereka dilahirkan dalam kondisi Islam. Sedangkan kita kan lahir masa jahiliyah kita semua. Ini omongan orang ini semuanya akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau pun keluar untuk memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang siapa 70,000 yang masuk surga tanpa hisab. Itu siapa? Beliau mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan sial. Hari sial, jam sial, tanggal sial, nomor sial, angka sial. Nggak percaya. Enggak. Mereka tidak percaya dengan burung terbang, nanti bisa mendatangkan ini itu, enggak. Burung terbang ke kanan, oh ini insya Allah
bagus. Terbang ke kiri, aduh bencana kayaknya. Dengar suara burung hantu, aduh kayaknya akan ada bala dan petaka. Mereka nggak percaya dengan itu. Wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Sebelum mengkaji tentang 4 kriteria ini, bicara tentang 70.000. Apakah jumlahnya hanya 70.000 atau nggak ada tambahan? Ada kuota tambahan mungkin. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan, وَقَدْ وَقَعَ فِي أَحَادِيث أُخْرَى أَنَّ مَعَ 70,000 زِيَادَةً عَلَيْهِمْ. Dan disebutkan dalam hadis-hadis lainnya bahwa ada tambahan. Anna ma'a 70,000 ziyadah. Bersama 70.000 itu ada tambahan. Masya Allah. Jadi kita senang ya Mami. Jadi kalau bicara 70.000, jumlah sahabat Nabi aja itu udah lebih 70.000. Ya udah habis diborong sama mereka. Di hadis Abu Hurairah, ini anak akan bacakan ungkapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ts dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu ummati fawa'adani an yadkhulal jannah min ummati. Sa'altu Rabbi fawa'adani an yudkhilal jannah min ummati. Aku berdoa memohon kepada Tuhanku dan dia menjanjikan kepada aku untuk memasukkan umatku ke surga. Lalu sebutkan hadis 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab. Fastazattu. Kemudian aku meminta tambahan kepada Allah. Fazadani. Maka ditambahkan buat aku. Ma'a kulli 70,000. Dengan setiap 1.000 dari 70.000 itu, ada 70.000 lah. Dengan setiap 1.000. Jadi 70.000 ditambah 70 kali 70.000. Gitu jamaah. Kan dengan setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Jadi kalau bicara 70.000 kan ada 70.000. Jadi 70 kali 70.000 berarti berapa juta? 4,9 juta. Nah, 4,9 juta tambah 70.000. Dan sanadnya bagus kata Al-Hafidh bin Hajar. Kemudian ada hadis-hadis lainnya. Tambahan lagi nih. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, dan riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Umamah. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, wa'adani Rabbi, Rabbku menjanjikan kepada aku, an yudkhilal jannata min ummati 70,000. Untuk memasukkan dari umatku 70.000 yang tanpa hisab itu, ma'a kulli 70,000 la hisaba alaihim wala adab. Bersama setiap 1.000 ada 70.000 lagi yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa thalatha hathayatin min hathayati Rabbi. Hathayat itu, hathu itu seperti ini ya, apa ya? Kalau pasir diginiin itu. Dan 3 seperti itu dari genggaman Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ubi Umamah tadi. Dengan lafaz thumma yashfa'u kullu alfin fi 70,000. Dari setiap 1.000 dari 70.000 itu, mereka dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70.000. Dari setiap 1.000 memberikan syafaat kepada 70.000. Kemudian tadi ada 3 seperti ini ya. Dari yang diambil Allah Azza wa Jal. Subhanallah jamaah. Jumlah yang cukup banyak dari umat Nabi SAW.
Berapa jumlah mereka? Wallahu a'lam. Jadi kalau yang terhitung aja tadi 70.000 ditambah 1.000 kali 70.000 lagi. Dengan setiap 1.000 70.000. Jadi 70 kali 70.000. Itu sudah 4,9 lebih juta. Apalagi tadi yang disebutkan seperti ini ya, 3 kali dari yang akan diambil Allah Azza wa Jal. Di riwayat Tabrani disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan wadzalika yastau'ibu muhajiri ummati, dan itu cukup untuk sahabat-sahabat muhajirin dari umatku. Wa yuwaffillah baqiyatu min a'rabina, dan sisanya diambilkan dari orang-orang A'rab yang tidak hijrah. Ini kalau bicara dari kalangan sahabat Nabi. Abu Sa'id mengatakan, fahasabna inda Rasulullah SAW. Kita waktu itu ngitung ya. Menghitung jumlah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu. Fabalagha 4,900,000. Jumlahnya disebutkan 4,9 juta. Ini selain yang diambil Allah sendiri ya, yang hitungannya hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Ahibati fillah, itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sekarang jumlah umat Islam sudah 1,6 atau 1,7 miliar. Kalau yang terhitung aja sudah hampir 5 juta. Sisanya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tapi jangan pernah putus asa. Apabila dikatakan semua orang masuk neraka kecuali satu. Semua orang masuk neraka. Dikatakan umpamanya seluruh yang ada di tempat ini masuk neraka. Kecuali satu orang. Maka kita boleh berharap menjadi yang satu orang itu. Karena kita tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi kalau dikatakan semua orang masuk surga kecuali satu orang, kita pun juga khawatir jangan sampai satu orang itu ana gitu loh. Kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini bukan hanya 4 hal yang tadi disebutkan. Tapi 4 hal ini keistimewaan. Para ulama menyebutkan bahwasannya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah al-mu'min alladzi istaqama ala amrillah, adalah orang beriman yang dia istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarang sama Allah, dan mati dalam keistiqomahan. Plus amalan-amalan yang tadi disebutin. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Jadi kondisi orang berobat, ini Masya Allah kita sedang kajian di rumah sakit ya. 3 amalan yang tidak dilakukan itu adalah berkaitan dengan pengobatan. 2 yang berkaitan dengan pengobatan, afwan. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Ruqyah ini adalah membacakan mantra dari ayat-ayat Allah ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari ucapan-ucapan yang baik yang dibacakan kepada orang yang sakit. Mereka tidak minta diruqyah. Artinya, kalau mereka meruqyah diri mereka sendiri nggak masalah. Atau ada orang yang tanpa kita minta dia meruqyah diri kita, insya Allah nggak ada masalah. Dia nggak termasuk dari atau dia tidak akan keluar dari hadis yang baru saja kita bahas. Tapi kalau dia minta diruqyah, maka kalau ada cara lain, gunakan cara lain. Kenapa banyak ustadz yang menganjurkan untuk ruqyah mandiri? Ada orang minta diruqyah, coba ruqyah sendiri.
Atau cobalah sapalah keluarganya meruqyah dia tanpa diminta. Sehingga dia tidak keluar dari kriteria ini. Dan buat teman-teman yang meruqyah saudaranya, hendaklah dia meniatkan lillahi ta'ala. Karena termasuk jalan kebaikan, kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi nggak perlu nunggu diminta. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa sama mereka la yaktawun. Mereka tidak berobat dengan kai. Kai ini berobat yang mengandung unsur menyiksa sebenarnya. Besi panas yang dibakar ya, kemudian ditusukkan di totok di tempat-tempat yang sakit ya. Seakan-akan dia mengejutkan. Memberikan kejutan kepada syarafnya sehingga dia supaya bisa sembuh, bisa sehat ya. Seperti itu. Kita akan melihat ada sahabat-sahabat yang menggunakan kai dalam berobat. Ya ketika nggak ada cara lain ya mau gimana lagi. Tapi kalau bisa dihindari. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Tatayyur ini meyakini kesialan dengan benda, dengan suara. Yang kita melihat jemaah di negeri kita di Indonesia, banyak yang masih tatayyur. Tapi ini ini boleh jadi karena pengaruh lingkungan, budaya. Anak kadangkala heran seheran-herannya. Di zaman modern ini, ada lift yang tidak ada angka 4-nya. Nggak ada angka 4-nya. Kenapa? Nggak ada angka 4. Tatayyur. Sial. Percaya dengan kesialan. Apa engkau nggak percaya dengan Allah Rabbul Alamin yang menetapkan segala sesuatu? Dan dia tidak menjadikan angka 4 itu sebab kesialan. Dari mana engkau bikin-bikin? Ngarang-ngarang. Mengada-ngada. Ada lagi angka 13. Angka 13 ini, waduh. Ini sudah angka buruk. Bencana. Makanya kadangkala ada pesawat yang nggak ada tinggal angka 13-nya. Gedung hotel nggak ada lantai 13-nya. Dilewatin sama mereka. Apa mereka nggak bisa ngitung? Sekolah di mana mereka? Ini bicara tentang keyakinan. Kemudian percaya dengan tanggal buruk. Oh ini tanggal buruk. Dari mana engkau percaya? Ketika melihat tadi tatayyur ini berasal dari burung ya, asal kata burung. Jadi dulu orang Arab itu kalau mau melakukan safar, mereka lihat ada burung di satu pohon, diusir tuh burung itu. Dilihat terbangnya ke kanan apa ke kiri. Kalau terbangnya ke kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan. Kalau terbangnya ke kiri, nggak jadi berangkat mereka. Itu termasuk tatayyur. Maka sadarlah. At-tatayyur, at-tiyaratu syirk. Kata Nabi SAW, tiarah itu tadi meyakini kesialan dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan itu sebagai sebab, itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal ini tidak bertentangan dengan usaha. Karena tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan raga. Jadi ketika kita berusaha bekerja, ya udah bismillah tawakkaltu ala Allah. Engkau berangkat kerja pagi hari, tahu-tahu kadang-kala ngelihat ada kucing ketabrak. Aduh, nggak jadi berangkat kerja. Kenapa? Apakah engkau menjadikan itu sebagai tanda kesialan?
Atau tadi ketika mau beli rumah, ini sampai ada orang beli rumah jemaah. Kalau angka 13 rumah itu nggak laku jemaah. Buat orang-orang yang tatayur. Tapi muslim nggak ada urusan nih rumah mau angka 4, angka 13. Karena dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Orang nggak akan bisa tawakal kepada Allah kalau dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Maka bagi yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kenali Tuhanmu. Lewat mana mengenal Allah Azza wa Jalla? Lewat ayat-ayat yang Allah turunkan. Lewat ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Lewat nama-nama Allah yang indah. Sifat-sifat Allah yang mulia. Maka kita perlu belajar. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari, kosong perutnya, sore hari udah penuh. Kalau tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bicara COVID-19 yang masih mungkin belum habis total. Tapi udah hendak pergi. Tadi Anda dengar dari moderator bahwasanya ambil booster kedua ya. Nggak ada masalah. Berobat, pakai masker, social distancing, semua arahan cuci tangan. Tapi ingat, semua itu hanya sebab loh. Hati kita tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah mengatakan, La adwa, nggak ada penyakit menular. Loh, gimana sih kok nggak ada penyakit menular? Iya, nggak ada penyakit menular. Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabatnya, nggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Siapa yang membuatnya menular? Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana kok dikatakan nggak ada penyakit menular? Kita itu onta-onta yang kena penyakit gatal-gatal ya. Kalau sekarang mungkin di sini ada penyakit PKM ya. Itu kalau dikumpulin sama onta yang sehat, dia pindah penyakitnya. Apa kata Nabi SAW? Faman yu'dil awal. Siapa yang membuat sakit yang pertama? Allah Azza wa Jalla. Begitu pula yang membuat pindahnya penyakit itu Allah Azza wa Jalla. Dan telah terbukti jamaah di sini pada masa COVID-19 ya. Bagaimana ketika masih di tracking dulu jamaah, kalau ada satu orang yang kena COVID, satu rumah dicek. Kadangkala cuma dia yang kena, satu rumah sehat. Satu mobil ini satunya positif, yang lainnya dicek aman yang lainnya. Loh kok bisa? Karena memang la adwa, nggak ada penyakit menular. Artinya menular dengan sendiri nggak ada. Di situ ada takdir Allah Azza wa Jal. Ada kekuatan Allah Azza wa Jal yang membuat penyakit itu menular. Kalau Allah katakan tidak menular, nggak menular. Bicara usaha, Nabi SAW mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Engkau larilah dari orang yang punya penyakit menular ya, seperti kusta. Seperti engkau lari dari singa. Itu usaha. Tapi hati tetap ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang imannya kuat. Sehingga dia menjalani kehidupan ini, usaha dia kerjakan, hatinya tidak bergantung kepada usaha itu. Minum obat nih, buat yang sedang berobat ke dokter, ingat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Artinya tawakal itu percaya dan menyerahkan sama Allah Azza wa Jalla.
Apa katanya dokter? Loh, apa katanya dokter? Apa kata Allah lah? Dokter gimana? Dokter memberikan arahan, dokter ngasih obat, dokter memberikan pilihan. Kita pilih dalam hati kita, ya kalau Allah tentukan sembuh, sembuh. Kalau enggak. Makanya para dokter itu, Masya Allah ya. Mereka dapat menjadi manusia yang menanamkan tawakal di diri pasien-pasiennya. Agar mengatakan, jangan bersandar kepada obat ini. Obat ini tidak menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Bagaimana menanamkan kepada pasien-pasien untuk tetap beribadah, untuk menjaga sholatnya. Karena sejati yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, berjuanglah. Laksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya dengan hati yang terus bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk meniti jalan menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Barakallahu fiik. Anda kembalikan